kali kesini dan selalu kehabisan nomor. Dan ini kali kelimanya Mimin kesini pas belum buka guys, supaya kebagian nomor antrian. Se-effort itu loh Mimin demi makanan kuah yang hambar ini. Tapi malah dapat Michelin star berkali-kali. Namanya tuh Anam Pork Soup yang ada di daerah Angguk-so. Mimin jadi tahu kenapa ini antri banget, karena tempatnya tuh kecil guys. Mungkin cuma muat 16 orang aja. Terus jualannya tuh cuma satu menu aja guys, pork soup pakai nasi. Kalau biasanya nasi dipisah, di sini tuh nasinya dicampur kuah. Dan ini anehnya dikasih cairan ijo-ijo gitu guys di atasnya. Ada yang tahu nggak itu cairan apa? Setelah udah jadi langsung disajiin di depan kita. Tuh mejanya kayak bar gitu loh guys. Dan ini masih ditaburin daun koriander lagi di atasnya. Sup ini tuh herbally dan ngaldu banget ya. Untuk daging babinya ini bagian pork belly. Dan jujur guys, ini tuh emang hambar banget. Pantes aja orang Korea pada awet muda. Semua makanannya tuh kayak nggak pakai garam. Ternyata satu porsinya ini udah termasuk sama iga babi juga guys. Walaupun hambar ya, tapi yang namanya daging babi tetap yang paling enak. Saking sukanya sama babi, Mimin sampai pesen jeyuk alias daging babi. Daging babinya direbus terus makannya digulung pakai acar bawang yang asem seger. Beneran deh guys, daging babinya tuh lembut, empuk dan bener-bener fresh banget. Khusus yang ini Mimin kasih nilai 10/10. Minumnya paling cocok wine beras ala Korea di cuaca yang dingin. Yuk guys, cobain juga. Cobain brownies buatan Oma. Saya pakai yang gold, yang karamel ini 1,5 juta. Pantesan aja si Oma pede banget ya sama browniesnya. Semeleleh itu guys coklatnya. Emang gak bisa bohong rasanya guys kalau pakai bahan premium. Mulai sekarang kalau kalian ke Bali wajib ke Bali brownies. Mimin sih udah langganan dari dulu. Tiap ke Bali harus banget bawa oleh-oleh Bali brownies. Browniesnya fresh baru mateng dari oven. Seloyang brownies ini berharga banget guys, karena bikinnya pakai teknik rahasia dan bahan-bahan yang premium. Bahkan omanya pun juga rela beli bahan sampai impor dan harganya mahal loh guys demi rasa dari brownies ini. Kalau kalian ke outletnya pasti aromanya wangi banget guys, karena ovennya juga ditempel. Wow, ini baru matang dari oven guys, masih anget. Nah ini nih andalan mereka, Choco Melt Brownies. Wah gila, bener-bener melting banget dong coklatnya. Browniesnya lembut dan coklatnya ini rich banget. Gak heran kalau seenak ini, karena tiap hari omanya juga masih turun langsung dalam pembuatannya. Ini menu baru mereka guys, pistachio brownies. Mereka pertama dan satu-satunya ya bikin ide pistachio brownies. Pistachionya dibela-belain impor dan emang rasanya tuh enak banget. Kacang pistachionya gurih, cocok dipaduin coklat browniesnya. Yang ini Belgian chocolate caramel. Nah ini guys yang katanya pakai Belgian coklat sampai harganya jutaan itu. Belgian coklat yang premium dipaduin karamel. Wah ini perpaduannya mantep banget guys. Dan manisnya tuh gak bikin enek gitu loh. Varian terbaru mereka Brokis Brownies Cookies. Lagi-lagi ini baru keluar dari oven guys, jadi masih anget. Di luarnya ada cookies yang garing dipaduin coklat brownies yang meleleh dan soft. Lihat deh betapa full coklatnya guys. Seumur-umur kayaknya ini deh brownies terenak yang pernah Mimin makan. Please kalau ke Bali kalian wajib cobain ya. Cobain minuman kesukaan anak kecil dan anak SD. Mimin tuh ngajakin adik Mimin ke Tian Lala yang baru aja opening di Kuta Bali. Ternyata nggak cuma anak-anak doang yang suka, orang dewasa sampai bapak-bapak random pun juga suka minuman ini. Di sini tuh varian minumannya lebih lengkap dan harganya nggak masuk akal guys, murahnya mulai 8 ribuan aja. Bahan-bahan mereka tuh premium dan kalau ada yang varian buah kayak gini, buahnya tuh asli loh guys. Kalau Mimin sih biasanya pesen yang blooming jasmine milk tea. Harganya cuma 20.000 tapi milk tea-nya tuh creamy dan tehnya wangi. Taste-nya nggak kalah sama milk tea yang mahal dan viral itu. Anak-anak tuh biasanya pesen yang shake a mango tea ini nih. Di atasnya dikasih ice cream dan sebelum minum dikocok-kocok gini ala bartender. Dan ditutupnya tuh ada gelas kecil kayak gini guys, lucu banget. Jangankan anak kecil, Mimin yang udah tua aja suka guys, karena rasanya tuh real buah mango asli. Nah kalau adek Mimin tuh yang paling suka coklat Oreo sundae. Tuh kan dia udah gak sabar banget. Basic es krim mereka ini yogurt yang sehat dan baik manfaatnya buat bocil. Dipaduin sama coklat dan remahan Oreo. Wah enak, seger banget. Terus buat yang udah dewasa nih bisa pesen varian kopinya. Ini Mimin pesennya yang ice mocha float. Ada kopi, coklat, dan ice cream. Gila lengkap banget ya di Tian Lala ini. Tian Lala ini bakalan grand opening di beberapa tempat di Bali ya. Donat yang pas dimakan toppingnya langsung banjir kemana-mana. Dan loose-nya aja udah kelas
banget ya, nggak kayak donat punya kekasih yang tadi anggap itu. Ini nih namanya Pido Donat. Bukan viral karena aji mumpung ya. Dari 2020 mereka tuh udah viral di Sukabumi. Dan sekarang alhamdulillah buka outlet di Bandung. Ini baru artisan donat. Dibuatnya hati-hati, penuh cinta. Dan toppingnya tuh bener-bener dibuat satu persatu sesuai orderan loh. Variannya banyak banget. Dan yang jelas harganya affordable dengan kualitas premium. Yang ini Belgian chocolate guys. Bener-bener sampai luber-luber gitu dong coklatnya. Topping-toppingnya tuh bener-bener premium banget. Yang ini dalamnya potongan real strawberry asli. Dan donatnya ini pakai 100% butter, jadi nggak minyakan sama sekali. Dan pastinya nggak bikin aneh. Varian paling favorit tuh strawberry yogurt guys. Dalamnya ini yogurtnya dingin. Dan manisnya tuh nggak terlalu lebay gitu loh. Parah sih, ini enak banget. Oh iya, donatnya ada yang versi topping savory ya. Ini nih ada sosis mozza dan pizza. Terus bahkan bisa jadi burger juga loh. Isinya ada keju dan patty daging asli. Oh iya, Pido Donat ini 100% halal ya guys. Dengerin guys. Yang ini donat creamy brulee. Toppingnya karamel gini guys, kriuk-kriuk bercampur lembutnya tekstur donat. Bahkan minuman mereka kayak strawberry milk dan coffee milknya ini juga enak. Pokoknya kalian wajib cobain Pido Donat. Masih jadi misteri kenapa bakso di Malang gak ada yang fail ya. Bahkan yang random gak punya nama dan kelilingan kayak gini juga enak-enak. Nih Mimin buktiin ya. Enaknya slow living di Malang tuh gini guys. Pengen bakso tinggal panggil aja. Dan harganya murah meriah pula. Terus varian gorengannya tuh macem-macem. Mimin pesen campur aja deh. Makan baksonya gak polosan gitu loh. Harus pakai daun bawang dan bawang goreng juga. Seru banget loh manggil abang tukang bakso terus makannya di pinggir jalan. Kalau Mimin makan bakso Malang dipakein saus merah dan kecap dikit aja. Tapi sambelnya harus yang banyak. Pokoknya makannya tuh harus sampai merah pekat kayak gini ya. Walaupun baksonya kecil-kecil tapi mantep banget. Yang Mimin paling suka tuh gorengan mereka ya. Kerendam kuah tapi masih kres-kres gitu. Ada gorengan bulat dan gorengan yang bentuknya panjang kayak gini. Kebukti kan gak ada bakso yang gak enak di Malang. Yang penasaran sama bakso yang Mimin makan, abangnya tuh biasanya keliling di daerah Legend Es Parman ya. Udah digoreng dengan teknik deep frying. Ayam goreng ini tuh warnanya tetap merah. Bahkan pas Mimin gigit ayamnya, sampai ke dalam dagingnya warnanya merah loh guys. Jadi ini nih yang jual ayam berwarna merah itu, ayam ponggol. Warnanya tuh merah karena ayamnya dimarinasi smoked paprika powder. Jadi ini tuh ayam goreng ala Malaysia guys. Jangan-jangan ayam diupin-ipin kayak gini juga ya. Mimin salfok deh, sekali goreng bisa sebanyak itu loh ayamnya. Dan makannya ini pakai nasi lemak yang warnanya biru guys. Kenapa warnanya harus biru ya? Suasananya ini Mimin kayak berasa di Malaysia gitu. Otentik banget masakannya. Semuanya digoreng-goreng dadakan. Jadi pas nyampe ke meja kita tuh masih panas guys. Mantep banget. Gak heran juga kalau tempat mereka tuh selalu rame orang makan guys. Nah kalian bisa pilih-pilih tuh paketnya. Kayak ini nih, ponggol pas. Ada nasi, tahu, tempe, sambal, dan ayam goreng rempah pastinya. Tuh gede banget loh ini ayamnya. Bumbunya berempah banget sampai ke dalam-dalam guys. Kalau mau yang lebih komplit lagi pesen yang ponggol gokil. Ada tambahan telur ceploknya. Nah yang Mimin suka, sambal mereka ini persis banget kayak yang Mimin makan di Malaysia. Pedesnya nampak. Terus tekstur ayamnya ini luarnya garing tapi dalam dagingnya tuh juicy banget. Oh ya, setiap paketnya udah datang sama es teh juga ya. Jangan lupa pesen filet ayam dan tahu lada garam, terus kulit merah dan ceker merah. Buset, penuh banget ya piring Mimin. Orang Malaysia pun kalau makan ini pasti bilang enak guys. Terus cekernya ini boneless loh, jadi langsung hap aja. Beuh, nikmat banget. Ayam ponggol ini wajib kalian cobain pokoknya. Ini yang bedain sama soto tangkar biasanya apa? Itu yang bedanya pakai gepuk bakar kak. Oh ini gepuk Gepuk bakar bakar. kayak gini. Oh, bisa gepuk diin bareng, jadinya buat enak. Jadi manisnya dari gepuk. Berarti ini perpaduan antara Jakarta Sama Bandung. sama gepuknya Bandung. Bandung, iya. Kalau kuah soto tangkarnya tuh dari apa pak? Itu dari santan pakai susu. Santan sama susu. Kita ngambil kaldunya dari iga. Pasti lebih gurih ya Ya, pak? gurih. Nah ini dia soto tangkar dan gepuk Haji Jayadi yang lagi rame banget di kota Bandung guys. Yuk. Ini Mimin datangnya pas jam makan siang ya guys tuh. Rame banget. Bahkan ini Mimin masih waiting list dulu ya guys. Gila sih, Haji Jayadi ini kreatif banget ya. Mereka ini pelopornya ya. Dan Mimin yakin sih bakal jadi future legend. Aroma smoky dari gepuk bakarnya ini bener-bener memenuhi ruangan. Soto ini tuh bikin Mimin penasaran karena dia tuh sering lewat di FYP TikTok dan explore IG Mimin. Dan hari ini Mimin mau nyobain
cobain terus review secara jujur. Yuk kita gaskan. Nah, ini empal gepuknya dituangin ke kuah soto tangkarnya, guys. Langsung Mimin cobain, guys. Empal gepuknya tuh smoky, terus ada manis-manisnya, dan kuah kaldunya ini gurih banget, segar. Mimin mau mix and match, makanya bareng sate marangi, guys. Terus tuangin soto tangkar yang lengkap pakai jeroan. Hawa dingin kota Bandung, makanya soto tangkar cocok banget, guys. Cita rasanya tuh rich ya, creamy, ngaldu, berempah, enak kan? Balik lagi ke soto tangkar gepuknya, guys. Wuh, siramin aja ke nasinya. Dipaduin sama kerupuk kulit sapi, ini tuh pecah banget. Terus disegerin pakai es podeng selendang mayang. Yuk samperin, recommended pisan. Kenapa sih dinamain sambal cetar? Karena kita pakai cabai merah mentah, cabai rawit mentah, biar pedesnya cetar. Jadi nanti kalau nggak pedes gratis. Guys, Mimin tuh mau kulineran Sunda yang katanya pedes banget di Bali. Ini tuh namanya ayam bakar Sunda sambal cetar. Wah, tempatnya kecil tapi antri banget ini, guys. Iya, guys, ayamnya. Wah. Nah, untuk ayamnya dia tuh pakai ayam bakakak, guys. Mirip di Sunda beneran. Terus kenapa, Kak, kok jualan ayam bakar Sunda tapi di Bali? Karena dulu kan Bali dinamain Sunda kecil. Untuk tipe sambelnya ini tuh pakai sambal dadah khas Sunda. Kayaknya ini tuh pertama deh di Bali. Ayamnya bisa pilih paha, dada, atau mau sama jeroannya juga ada. Udah di sini mah pokoknya komplit dan halal. Untuk ayam bakar yang ini harganya 18.000. Kalau untuk ayam bakar yang utuh 85.000. Kalau untuk yang goreng 17.000. Ati amplanya 10.000. Langsung Mimin mukbangin ayam goreng dan ati ampela. Dan pastinya sambal cetarnya dong. Emang sepedes apa sih sampai ada garansi gratis kalau nggak pedes? Untuk ayam gorengnya sih Mimin suka ya. Empuk banget dan bumbunya ngeresep. Ini peran utamanya, ayam bakar Sunda terus dilumurin sambal cetar. Oh my god, ini tuh beneran pedes banget. Nih kalian lihat ya ayam bakarnya langsung protol dari tulangnya. Wah, ini ayam bakar utuhnya kita sambelin pakai sambal cetar. Ini tangan Mimin pegang sambelnya aja udah kepanasan guys. Bahkan nih ayam bakar utuhnya pun juga selembut itu. Bumbu bakarannya tuh nggak cuma manis aja tapi ada sedep-sedepnya gitu. Dan sambal cetarnya ini emang nggak ada ampun guys pedesnya. Hati-hati deh, Mimin aja yang kuat pedes sampai kelabakan. Udahlah fix gak balik ini duit Mimin. Semua gara-gara sambal cetar. Cus kalian cobain. Bang Coipan satu tampah. Bayangin guys, ini tuh seporsi loh, tapi dapat sebanyak ini. Kira-kira Mimin kuat gak ya ngabisin semuanya? Gimana gak kelengar semuanya ini Mimin abisin sendiri. Ini tuh Mimin nobatin jadi coipan terenak yang pernah Mimin makan. Gak banyak yang tahu ini tuh comfort food andalan Mimin kalau lagi di Bali, guys. Namanya Uncle Pipin. Tempatnya lucu, adem, ala-ala peranakan gitu. Terus ini tuh lokasinya di tengah kota di Jalan Dewi Sri, guys. Nah ini kalau kalian lagi cari kopi tiam dengan aneka masakan yang sangat comforting. Dan ini bestseller mereka guys, Uncle Chili Mie. Pedesnya pas dan ada creamy dari telur setengah matang. Karena ini khas Singkawang, jadi mereka punya jamnya. Jadi ini tuh bakminya orang Singkawang gitu guys. Penyajiannya di piring dan toppingnya tuh ada cincangan babi dan lemak babi garing. Yaps, bener banget. Mimin tuh selalu suka kalau makanan ada babinya guys. Karena menurut Mimin daging babi tuh comforting. Kayak braised pork belly mereka nih, manis, gurih, dan daging babinya tuh berlemak. Belum lengkap ya rasanya kalau nggak pesen fried pork belly-nya. Garing, juicy, dan makin gurih karena ada taburan wijennya. Terus coipan mereka ini best of the best. Kulitnya kenyal dan lobaknya kres-kres. Onde-ondenya luarannya garing dan isian salted egg-nya langsung muncrat guys. Yang bentuknya unik ini tuh bakpao ya. Dan di tengahnya ini isian srikaya. Duh, enak banget, anget-anget guys. Kalau kalian pesen teh tarik di sini, nariknya tuh bener-bener sampai tinggi, sampai berbusa gitu loh atasnya, creamy banget. Kalau ke Bali wajib samperin Uncle Pipin.